نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله تعالى مرضاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang kita membahas tentang salat. Masih dalam pembahasan salat, yaitu syarat-syarat wajibnya salat, yang dimana disebutkan oleh ulama di bab salat bahwasanya syarat-syarat salat tersebut itu ada dua macam. Yang pertama, syarat-syarat wajibnya salat, artinya kepada siapa salat itu diwajibkan. Yang kedua, syurutu sihhatis shalah, syarat-syarat bagaimana agar salat tersebut dinilai sah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disebut di kitab fikih tapi disebut dalam kitab Sulamut Taufik. Ada syarat-syarat agar salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syarat-syarat kepada siapa salat itu wajib. Yang kedua, syarat-syarat gimana cara salat kita itu sah. Yang ketiga, syarat-syarat gimana cara salat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memasuki bab syarat wajibnya salat, artinya kepada siapa salat itu diwajibkan. Nah, di sini dijelaskan wajib melaksanakan salat bagi orang yang terkumpul dalam orang tersebut 6 syarat. Yang pertama, al-Islam, sama seperti puasa, karena salat dan puasa tersebut sama-sama rukun Islam. Salat dan puasa sama-sama rukun Islam atau tiangnya Islam. Jadi syarat wajibnya salat, artinya kewajiban salat itu tertuju pada siapa? Yang pertama itu pada orang Islam. Imma orang Islam yang sekarang masih Islam, atau orang Islam tapi sudah keluar dari Islam, artinya orang murtad. Orang Islam wajib salat, orang murtad juga wajib salat, tapi tidak sah kalau tidak masuk Islam. Kenapa? Karena hubungan orang murtad dengan agama Islam tidak lepas secara total. Artinya disebutkan oleh ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi tiap-tiap orang untuk masuk dalam agama Islam. Setelah masuk dalam agama Islam, wajib menjaga Islam tersebut dari perkara-perkara yang merusak Islam, yaitu perkara yang menyebabkan orang itu murtad. Sehingga karena orang itu punya kewajiban menjaga agama Islam, sehingga ketika dia itu murtad, kewajiban tersebut tetap bergantung pada orang tersebut yang berkaitan dengan Islam. Makanya orang non muslim, seperti yang saya jelaskan dalam berpuasa, orang non muslim itu ada dua. Ada orang non muslim memang sudah dari kecil dia nggak Islam, maka dia itu tidak wajib melaksanakan sholat atau puasa. Andai dia masuk Islam, maka cukup dengan dia masuk Islam, semua dosa-dosa, semua kewajiban-kewajiban dalam Islam yang pernah dia tinggalkan, semuanya itu gugur. Yang kedua, orang non muslim yang sebelumnya pernah jadi Islam, nah itu namanya orang murtad. Jadi jika bagi orang murtad sholat itu hukumnya wajib, cuma tidak sah kalau tidak wajib, kalau tidak masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, maka wajib diqadha semuanya. Kalau orang non muslim asli dari kecil tidak Islam sama sekali, kemudian masuk Islam, maka dari baligh sholatnya tidak wajib qadha. Tapi kalau orang ini misalnya ini pernah masuk Islam, kemudian dia murtad dan masuk Islam lagi, semua ibadah yang dia tinggalkan sama-sama murtad itu hukumnya wajib diqadha. Wajib diqadha. Kalau orang kafir asli tidak wajib sholat, tapi ulama menyampaikan bahwasanya
Orang kafir asli itu memang tidak wajib sholat, tapi itu urusan dunia. Karena Islam itu adalah kewajiban yang wajib dipraktekkan di dunia. Tapi di akhirat setiap orang kafir itu melewati satu waktu sholat yang dimana dia tidak melaksanakan sholat tersebut, maka dia akan dituntut nanti di akhirat seperti tuntutan orang yang meninggalkan sholat. Makanya ulama beda pendapat. Sebenarnya orang kafir itu juga diperintah oleh Allah apa enggak sih? Soalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Quran dan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan kewajiban-kewajiban syariat. Perintah itu tertuju pada orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang baligh dan dia punya akal. Mukallaf itu baligh, punya akal, berarti dia mukallaf. Loh, berarti orang kafir kan juga mukallaf, baligh, punya akal. Apa ketika Allah Ta'ala memerintahkan sholat, kewajiban sholat itu juga tertuju pada orang kafir? Apa tidak? Nah, itu beda pendapat antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan sebenarnya orang kafir juga diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam, tapi tidak sah bagi dia kecuali masuk Islam. Dan ketika dia masuk Islam, tidak wajib qadha kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan semasa kafir. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, salah satu yang berpendapat ini adalah Imam Syafi'i, bahwa orang kafir itu sebenarnya tidak wajib menerima kewajiban-kewajiban Islam yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi di akhirat setiap ada satu kewajiban Islam dia tinggalkan, maka dia akan dituntut di akhirat atas meninggalkannya kewajiban-kewajiban Islam. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika orang kafir itu ditanya di akhirat nanti, masalakakum fi saqar, wahai orang kafir, apa yang membuat kamu masuk ke neraka ini? Orang kafir menjawab, mereka menjawab berkata, lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Saya karena meninggalkan sholat, makanya saya masuk neraka. Dan saya tidak memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Artinya tidak bersedekah atau tidak membayar zakat. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang kafir atas sholat yang dia tinggalkan, lebih siksaan tersebut daripada dosa kekafirannya. Dosa kekafirannya dia masuk neraka, tapi nerakanya dilipat gandakan atas dosa meninggalkannya dia pada sholat. Itu yang disebut dalam Al-Quran seperti itu. Jadi syarat yang pertama bagi orang kafir tersebut. Jadi syarat yang pertama apa itu? Syarat yang pertama itu harus Islam. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa salah satu alasannya kenapa sholat itu kok wajib Islam, karena sholat itu adalah salah satu ibadah yang memerlukan niat, yang butuh pada niat. Orang non-muslim laisa min ahli niyah. Orang tidak Islam tersebut tidak termasuk dari ahlinya niat. Seperti itu. Yang kedua, baligh. Jadi termasuk dari syarat wajibnya sholat. Artinya jika orang tersebut sudah baligh, maka wajib bagi orang tersebut menerima kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala berupa sholat. Jadi anak kecil yang belum baligh itu tidak wajib melaksanakan sholat. Seandainya anak kecil itu pintar, andai anak kecil itu pintar ngaji, Qur'annya fasih, akalnya lengkap, ngalahin orang tua malahan akalnya, apakah dia tetap gak wajib sholat? Jawabannya tetap gak wajib sholat kalau orang itu tidak baligh. Kenapa? Karena sholat tersebut diukur dengan akal dan baligh, yang dimana kedua-duanya tersebut dikatakan mukallaf. Kombinasi daripada baligh punya akal itu namanya mukallaf. Artinya kalau baligh tidak punya akal seperti orang gila, atau punya akal tapi tidak baligh, maka itu hukumnya tidak dinamakan mukallaf. Makanya di sini ulama membagi hukum syariat ini ada dua. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Hukum taklifi tersebut adalah hukum yang Allah Ta'ala perintahkan kepada umat Islam
khusus pada orang mukallaf saja. Makanya dikatakan hukum taklifi. Hukum apa saja yang hanya berkaitan dengan orang mukallaf ada 5. Yang pertama hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, hukum makruh, hukum mubah. Haram, wajib, makruh, sunnah, mubah. Kelima-limanya itu dikatakan hukum taklifi. Artinya catatan haram, catatan wajib, catatan sunnah, catatan makruh, catatan mubah itu semua hanya tercatat kepada orang mukallaf saja. Untuk anak kecil itu belum ada hukum wajib yang dituntutkan pada anak kecil. Meskipun dia sempurna akalnya, belum ada hukum haram, belum ada hukum makruh, belum ada hukum mubah, belum ada juga hukum sunnah. Itu kepada anak yang masih kecil. Loh, kalau anak kecil disuruh sholat, anak kecil diajarin sholat, itu gimana hukumnya? Haram, makruh, mubah. Jika hukum itu tidak berlaku pada anak kecil, terus gimana itu hukumnya? Memang wajib anak kecil itu diajari sholat, tapi kewajiban itu tidak tertuju pada anak kecilnya, tapi tertuju pada orang tuanya selalu penerima amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kecil wajib nggak diajarin sholat? Wajib, tapi kewajiban itu tertuju kepada orang tuanya. Artinya seandainya ada anak kecil akalnya lengkap, terus dia tidak sholat, nggak diajari sama orang tuanya, nggak disuruh sama orang tuanya, maka yang dosa siapa? Orang tuanya. Anak kecil itu tidak dosa. Kenapa? Karena tidak ada hukum haram yang tertuju pada anak kecil tersebut. Seperti itu. Jadi misalnya anak kecil tidak sholat, apakah dituntut karena dia tidak sholat? Tidak ada. Apakah anak kecil wajib sholat? Belum wajib. Orang tua yang wajib mendidik anak kecil supaya anak tersebut bisa melaksanakan sholat. Wahagada. Itu hukum yang pertama. Ada hukum taklifi, hukum yang hanya tertuju pada orang mukallaf. Yang kedua, hukum wad'i. Hukum wad'i itu adalah hukum yang berlaku pada orang mukallaf juga berlaku pada anak kecil. Apa hukum wad'i tersebut? Hukum yang menjadi status ibadah sah atau tidak sah. Contohnya, sekarang ada anak kecil sholat. Meskipun sholatnya anak kecil tidak ada status wajib atau sunnah atau haram atau makruh atau mubah, tapi status sah dan tidak sahnya itu ada. Jadi ada hukum berlaku pada orang dewasa, berlaku pada anak kecil. Hukum sahnya ibadah dan tidak sahnya ibadah. Begitu juga hukum syarat-syarat yang berkaitan dengan ibadah atau syaratnya ibadah. Contoh, orang dewasa ketika sholat wajib syaratnya sholat dipenuhi. Seperti harus punya wudhu, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Anak kecil ketika diajari sholat, maka semua syaratnya sholat harus dilakukan oleh anak kecil tersebut. Dari segi menutup aurat, dari segi punya wudhu, dari segi wajib menghadap kiblat. Kalau nggak dilakukan sama anak kecil, dosa apa enggak? Kalau anak kecil nggak dosa, tapi nilai ibadahnya itu tidak sah. Jadi nilai ibadah itu berlaku pada orang tua, juga berlaku pada anak kecil. Tapi hukum yang 5, haram, wajib, makruh, mubah, dan sunnah, itu hukum itu hanya tercantum pada orang mukallaf saja. Jadi anak kecil itu tidak ada. Baligh, tanda-tandanya baligh ada 3, seperti yang masyhur, seperti yang sudah kita sering dengarkan. Jika anak masih umur 9 tahun, perempuan haid atau keluar mani, laki-laki atau perempuan jika umurnya 9 tahun minimal atau lebih, jika tidak haid, jika tidak keluar mani, maka dihukumi baligh apabila umurnya sudah sempurna 15 tahun. Jadi kalau keluar darah jika anak perempuan itu bisa dikatakan baligh jika umurnya minimal 9 tahun. Begitu juga anak kecil atau anak laki-laki atau perempuan jika keluar mani itu juga dinyatakan baligh apabila umurnya minimal 9 tahun. Jika tidak pernah keluar mani, juga tidak pernah keluar darah haid, maka baligh tersebut bakal baligh tersebut setelah umur sempurna 15 tahun.
Terus syarat yang ketiga al-aqlu, seperti yang tadi dijelaskan, al-akal dan baligh itu kombinasinya mukallaf. Artinya akal, baligh dua-duanya itu ketika ada dalam satu orang itu dinamakan orang mukallaf. Maka tidak wajib sholat bagi orang gila dan anak kecil yang tidak tamyiz dan orang pingsan atau orang koma yang tidak sadar. Ketika orang gila sudah sembuh, maka sholatnya juga tidak wajib qadha. Begitu juga orang pingsan sakit misalnya, parah sakitnya sehingga dia pingsan, atau kecelakaan sehingga dia tidak ingat apa-apa, koma 1 bulan baru dia bangun. Sholatnya wajib qadha apa enggak? Tidak wajib qadha. Kenapa? Karena pada saat itu akalnya hilang. Sholat itu wajib bagi orang yang punya akal. Jadi orang yang pingsan yang akalnya hilang itu enggak wajib sholat. Jadi ketika kita melihat orang nggak sadar dia sakit, dia nggak sadar, maka sholatnya tidak wajib bagi dia dan tidak wajib qadha. Jadi ketika kita melihat orang yang sakit, atau kita punya kerabat kita sakit, ketika dia itu sudah meninggal, orang ini kadang nanya, gimana cara mengqadha sholat kerabat saya yang sakit itu? Jadi berbaring sudah di rumah sakit atau di rumah 1 bulan full dia berbaring di rumah. Setelah itu dia meninggal. Kira-kira cara qadhanya sholat gimana? Sebulan full apa tidak? Jawabannya lihat dulu. Kalau 1 bulan full dia sadar, cuma dia nggak bisa sholat karena nggak kuat atau nggak tahu caranya sholat dalam keadaan sakit, tapi sadar dia, itu baru bisa diqadhakan. Tapi kalau orang itu sakit, berbaring, dia tidak sadar, koma. Ada orang ini sebagian sakit parah sebelum ajal, 1 minggu sebelum ajal atau 2 minggu sebelum ajal, dia itu nggak sadar sama sekali. Nah, di masa dia nggak sadar, sholatnya tidak wajib qadha. Kenapa? Karena pada saat itu dia tidak punya akal. Jadi seandainya dia berbaring 1 bulan, setengah bulannya sadar, setengah bulannya dia nggak sadar, maka di mana dia sadar, yang sadar itu yang harus diqadha sholatnya. Seperti itu. Kalau yang nggak sadar tidak wajib, karena itu tidak ada akalnya, tidak punya akal. Syarat yang keempat, at-tahara 'anil haidi wan nifas. Tidak wajib sholat tersebut bagi perempuan yang haid atau perempuan yang nifas. Tidak wajib adaan, tidak wajib qadhaan. Beda dengan puasa. Kalau puasa tidak wajib bagi perempuan haid yang nifas adaan, tapi qadhaan itu hukumnya wajib. Kalau sholat tidak wajib, la adaan wala qadhaan. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kunna nu'maru biqadha'is shaum wala nu'maru biqadha'is shalah." Kita perempuan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengqadha puasa saat udzur dan tidak diperintahkan kita untuk mengqadha salat. Itu kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa yang memerintahkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ada alasan yang lain enggak? Kenapa sholat itu enggak wajib diqadha bagi perempuan yang haid dan nifas? Ada apa? Musyaqqat. Sementara Allah Subhanahu wa taala agama Islam itu rahmah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memberatkan suatu perintah kepada hambanya kecuali hambanya itu mampu. Tapi kalau sholat yang jelas banyak orang yang nggak mampu perempuan tersebut, dan ketidakmampuan itu bisa menyebabkan dia meninggalkan sholat secara total seandainya diwajibkan. Contoh, orang perempuan jika haid harus qadha sholat. Iya kalau haidnya 3 hari. Kalau haidnya 10 hari, berarti itu sudah 50 sholat yang harus diqadha. Kalau haidnya 10 hari, 1 hari 5 sholat, berarti wajib mengqadha 50 sholat. Seandainya wajib qadha. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diperintahkan wajib sholat, apa yang Allah perintahkan? 50 sholat. Naik lagi, minta keringanan sama Allah. Kenapa? Karena umatmu tidak akan kuat. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Diturunkan 45. Suruh minta keringanan lagi, sampai jadi 5. Nah, kalau seandainya perempuan itu haid, semisalnya disuruh wajib mengqadha sholat, haidnya 10 hari tiap bulan, berarti setiap bulan dia punya wajib
mengkodok 50 sholat tiap bulan. Nah itu musyaqqat pada perempuan. Seolah-olah itu tidak sesuai dengan adanya Islam, rahmat kepada orang-orang pemegang agama Islam tersebut. Wah, gitu. Makanya kalau puasa tidak ada musyaqqat. Kenapa? Karena tidak setiap haid perempuan itu punya hutang puasa, enggak. Hanya di bulan Ramadan dia haid baru dia punya hutang puasa. Selain bulan Ramadan tidak ada hutang puasa. Tapi kalau sholat setiap bulan dia punya hutang puasa. Itu seperti yang tadi saya jelaskan, kalau itu 10 hari. Kalau 15 hari full itu haid, berarti setiap bulannya punya hutang sholat 45 sholat. Belum dikodok datang haid lagi nanti. Belum dikodok datang haid lagi. Apa itu? Hutangnya bertingkat-tingkat nanti. Seandainya itu diwajibkan. Itu kalau haid. Kalau nifas, misalnya nifas, paling banyaknya nifas berapa hari? 60 hari. Andai perempuan melahirkan, sudah sulit melahirkan, kesakitan dengan melahirkan, menyusui anak, nifas 60 hari. Nah, bisa berapa itu? 300 sholat yang wajib dia qadha. Andai wajib dia qadha. 10 sholat, 10 hari 50. 20 hari 100. Berarti kalau 60 hari nifasnya full, maka harus mengkodok sholat 300 sholat. Dengan rasa sakitnya yang masih ada jika sesar, dan sibuknya dia yang merawat anak dan menyusui anak, seolah-olah itu tidak sesuai dengan adanya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Makanya perempuan haid dan perempuan nifas itu wajib mengkodok puasa, karena puasa itu ringan, bahkan cara mengkodoknya pun tidak harus cepat. Seandainya orang itu haidnya 10 hari, punya hutang puasa 10 hari, kalau dia itu sangat sibuk misalnya atau tidak bisa berpuasa, bisa setiap bulan 1 hari. Setiap bulan 1 hari bisa. Tidak ada musyaqqat dalam puasa. Tidak ada musyaqqat. Makanya puasa itu wajib untuk diqadha. Yang kelima, bulughud dakwah. Yang kelima, bulughud dakwah. Bulughud dakwah itu artinya sholat itu wajib bagi orang yang sampai pada dia ajakan wajibnya sholat. Ajakan wajibnya sholat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Saya tidak akan menuntut, kata Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan menuntut manusia, tidak akan menuntut hamba sampai saya utus pada mereka utusan dan ajaran utusan itu sampai pada mereka. Artinya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya ada orang di zaman Nabi, bukan di zaman sebelum Nabi, ini di zaman Nabi, ada orang hidup di zaman Rasulullah, tapi tidak pernah tahu Islam, tidak pernah dengar Islam, atau pernah dengar Islam, tapi tidak pernah dengar kalau sholat itu hukumnya wajib dalam Islam, tidak pernah dengar itu sama sekali. Islam dia. Oh, Rasulullah kan syaratnya masuk Islam apa? Baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajibnya Islam itu tidak pernah dia tahu sama sekali, karena sangat jauh jaraknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, wajibkah sholat bagi orang yang seperti itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ajakan wajibnya sholat, dia itu tidak tahu. Tidak tahu kalau sholat itu hukumnya wajib dalam Islam. Bahkan seandainya orang itu tahu kalau sholat itu hukumnya wajib, tapi prakteknya nggak tahu, caranya nggak tahu, cari orang yang ngajar juga nggak ada, hanya dia mendengar Islam itu mewajibkan sholat. Cara sholat itu gimana? Dia nggak tahu. Berusaha pengen tahu, tapi dia tetap nggak tahu. Artinya berusaha itu cari pengajar, cari guru, tapi dia tetap tidak temukan guru untuk mengajarkan sholat. Apakah sholat itu wajib pada dia? Jawabannya tidak, karena nggak tahu prakteknya. Nabi Muhammad SAW ketika menerima kewajiban sholat 5 waktu pada malam Isra wal Mi'raj. Sholat itu Isra Mi'raj terjadinya kapan? Malam. Kapan sholat apa yang pertama dilakukan oleh Rasulullah? Duhur. Kenapa subuhnya tidak ada? Kan itu kan ya. Pertama kali Allah mewajibkan sholat. Sholat itu malam. Isra itu terjadinya malam.
Tapi Nabi Muhammad sholatnya duhur. Subuhnya itu nggak ada. Nabi Muhammad nggak ada, nggak sholat subuhnya. Dikatakan oleh ulama, kenapa kok nggak sholat? Karena di waktu subuh itu belum wajib sholat. Alasannya karena caranya Nabi Muhammad tidak tahu. Duhur Nabi Muhammad tahu dari siapa caranya? Disebut dalam hadis bahwa ketika Nabi Muhammad malam Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril itu turun di waktu duhur ngajar Nabi Muhammad sholat duhur. Setelah ngajar sholat duhur naik lagi. Waktu asar Nabi Muhammad, malaikat Jibril turun ngajar Nabi Muhammad sholat asar. Naik lagi. Maghrib malaikat Jibril turun ngajar sholat maghrib. Naik lagi. Isya turun ngajar, naik lagi. Subuh turun ngajar, naik lagi. Hari kedua juga sama. Duhur turun ngajar Nabi Muhammad. Asar turun, maghrib turun, isya turun, subuh juga turun malaikat Jibril. Jadi 2 hari. Yang pertama, hari pertama malaikat Jibril turun di awal waktu. Hari kedua turun di akhir waktu. Artinya sholat duhur itu hari pertama sholat duhur awal waktu malaikat Jibril turun. Hari kedua akhir waktu duhur malaikat Jibril turun. Dan sholat-sholat yang lain juga sama. Sehingga malaikat Jibril berkata, kata Nabi Muhammad, ma bainal waqtaini waqtun lis-shalah. Artinya hari pertama turun di awal waktu, hari kedua turun di akhir waktu. Kemudian malaikat Jibril berkata, sholat yang saya kerjakan sekarang dan yang kemarin, awal waktu dan akhir waktu, dan tengah-tengahnya ini adalah waktu untuk sholat ini. Jadi yang menentukan waktu tersebut adalah malaikat Jibril yang mengajarkan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu diajari oleh malaikat Jibril sholat itu dengan praktek langsung. Praktek langsung. Sehingga Nabi Muhammad ketika ngajarin sahabat sholat gimana? Ketika Nabi Muhammad ngajarin sahabat sholat, simple. Apa kata Nabi Muhammad? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Yang Nabi Muhammad seperti itu. Melihat malaikat Jibril bagaimana sholat. Seperti itu. Wahagada. Makanya hadis ini sabda Nabi Muhammad yang ini ada 2 isyarat. Yang pertama, praktek sholat ada dua faidah, ada 2 ilmu yang kita fahami di sini. Yang pertama, praktek sholat itu difahami dengan penglihatan. Yang kedua, seseorang ketika ingin beribadah, maka diperlukan untuk orang tersebut punya guru dan tidak hanya ngaji dengan ucapan saja, tapi melihat bagaimana guru kita ibadah, dengan itu kita bisa menilai dan bisa menirunya. Wahakada. Jadi tidak hanya mendengar kajian kemudian dipraktek dengan bayangan sendiri, tidak. Tapi dalam urusan ibadah, wabil khusus salat atau haji atau umroh atau ibadah-ibadah yang lain yang diperlukan gerakan, maka itu sangatlah diperlukan seorang guru untuk membimbing. Seperti itu. Kenapa? Nabi Muhammad itu sholat, kalian sholat sebagaimana kalian melihat saya. Jadi kalian ingin belajar sholat, lihat saya. Itu artinya gitu. Kalian ingin belajar sholat, lihat saya. Nah itu seperti itu. Jadi itulah diperlukannya guru untuk mencontohkan seperti apa sholat tersebut. Wah kata seperti itu. Jadi tidak hanya belajar sholat dengan mendengar atau di buku, kemudian praktiknya dibayang-bayangkan sendiri. Sehingga gurunya ruku, makmumnya sudah i'tidal. Kenapa? Karena praktek membayang-bayangkan sendiri. Artinya merabah. Makanya diperlukanlah guru untuk mengajari kita praktek melaksanakan sholat sebagaimana Rasulullah SAW mempraktikkan sholat tersebut di hadapan para sahabat. Terus seperti yang tadi dijelaskan, orang yang wajib sholat salah satu syaratnya bulughud dakwah, sampai pada dia ajakan sholat. Ketika ada pertanyaan, kalau di zaman Rasulullah mah iya, karena keterbatasan di zaman Rasulullah banyak yang seperti itu. Di zaman sekarang ada nggak? Orang tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak sampai hukum sholat pada dia. Jawabannya iya. Di zaman sekarang pun juga masih ada yang seperti itu. Karena begini, Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, beliau mengatakan bahwasanya termasuk syarat wajibnya sholat itu
adalah sampainya ajakan sholat kepada orang tersebut dengan praktek yang benar. Terkadang ada orang mendengar Islam, tapi Islam yang sampai pada dia tidak sesuai dengan apa yang dijalani atau dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ada orang ingin mencari kebenaran, agama mana yang paling benar? Agama mana yang paling benar? Cuma ketika dia mendengar Islam, yang masuk ke otaknya dia, Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu kejam, Islam itu tidak menjaga HAM, Islam itu gini. Jadi seolah-olah itu memperburuk Islam. Dia pengen cari kebenaran, tapi sampainya Islam kepada dia sampai dengan bentuk yang tidak sesuai. Sehingga dia menganggap kalau Islam itu buruk bukan karena dia tahu Islam, tapi karena Islam itu difitnah kepada dia. Maka orang itu hukumnya seperti zaman dahulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dia itu tidak pernah disentuh oleh ajaran Islam yang benar. Sehingga insya Allah bisa diharap orang yang seperti ini selamat. Cuma Sayyidul Habib Umar ini pernah saya dengar dari teman, kalau Habib Umar itu nambah satu syarat. Apa syarat yang pertama? Jika orang itu tidak bisa mencari Islam lewat kemampuan dia sendiri. Dia cuma dengar dari Islam, dari orang, Islam itu radikal, Islam itu teroris, Islam itu pembantai, Islam itu kayak gini. Tapi dia nggak bisa mencari tahu sendiri tentang kebenaran Islam. Nah itu insya Allah orang yang seperti ini selamat. Tapi jika dia mendengar dari orang lain, seandainya dia cari kebenaran sendiri, sebenarnya dia mampu, tapi dia tidak mencari. Nah ini baru dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bisa orang selamat jika Islam sampai pada dia dengan bentuk yang tidak benar dan orang itu tidak punya HP. Kalau punya HP sekarang ini sangat gampang, mudah mencari ajaran-ajaran Islam. Bahkan di zaman dahulu pernah suatu ketika Islam itu difitnah. Orang non-Muslim, orang Nasrani, orang Yahudi tidak pernah tahu Islam itu kayak apa. Tidak pernah tahu Islam itu kayak apa. Bahkan tidak pernah dengar agama Islam. Kemudian di satu daerah, saya tidak mau nyebutnya, di satu daerah Islam itu difitnah. Sehingga orang yang tidak pernah mendengar Islam penasaran Islam itu kayak apa. Jadi di tempat itu banyak orang yang tidak tahu Islam, tidak mengenal Islam dan tidak mendengar tentang Islam. Itu masih belum ada HP. Sehingga ketika Islam difitnah, tersebar luas di tempat itu atas keburukan Islam, orang yang nggak pernah tahu Islam itu penasaran. Kayak apa Islam ini? Sehingga mereka mencari tahu tentang Islam, mencari tahu dari buku-buku, mencari tahu tentang cerita-cerita. Masya Allah, ternyata Islam sampai pada mereka dengan pelajaran-pelajaran yang benar, sehingga berkahnya Islam itu difitnah, akhirnya orang yang tidak pernah tahu Islam masuk Islam banyak. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal musyrikun. Walau karihal. Jadi mereka ingin memadamkan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah Ta'ala enggak terima. Makin diterangkan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan tidak ada orang yang memfitnah Islam, menyampaikan Islam itu gini, menyampaikan Islam itu gini, sehingga orang itu bukan tidak mau sama Islam, tapi mereka itu saking seremnya cerita tentang Islam sampai mereka takut masuk Islam. Nah, orang yang sampai seperti ini itu masih dituntut nggak ketika nggak sholat? Yaitu kalau zaman sekarang, kalau dia tidak bisa cari sendiri, sudah tua misalnya, maka itu tidak dituntut. Kenapa? Karena dia pengen kebenaran, tapi dia kebenaran sampai dengan cara yang salah. Seperti itu. Terus yang terakhir, salamatul hawas. Salamatul hawas itu artinya panca indranya itu fungsi. Orang hidup jika panca indranya tidak fungsi, dia nggak bisa melihat, dia tuli, tapi dia bisa bicara. Contohnya, bisa bicara, nggak bisa melihat sekaligus tuli. Maka orang yang seperti ini Islam itu sholat nggak wajib pada dia, nggak wajib sholat pada dia. Kenapa? Karena buta, nggak bisa belajar dengan tulisan dan dia juga tuli, nggak bisa belajar dengan pendengaran. Gimana cara dia belajar sholat? Kenapa? Jadi
ada sebagian panca indera yang tidak fungsi, yang dimana panca indera tersebut sangat penting dalam belajar. Nah itu nggak fungsi, maka bagi dia sholat tersebut tidak wajib. Tapi ada, saya mendengar satu cerita. Saya dengar satu cerita. Ada orang tuli buta bisu. Tuli buta bisu. Siapa yang mampu berkomunikasi dengan orang yang seperti ini? Ternyata Allah Subhanahu wa taala luar biasa mengatur hambanya dengan aturan yang sangat luar biasa. Ada orang yang mendampingi dia, kalau tidak salah saudaranya, dia punya bahasa jari. Jadi ketika dia itu ingin bicara, maka dia itu cukup menyentuh jari saudaranya, ditekan. Nah, saudara yang menerjemahkan, oh dia gini, dia gini, seperti itu. Masya Allah. Nah, jika orang yang seperti ini seandainya bisa belajar dengan cara seperti itu, maka wajib. Kenapa? Karena yang penting punya akal, dan dia baligh dan bisa belajar, maka hukum sholat tersebut itu wajib. Wahakada, wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tiga waktu. Tiga waktu bagaimana maksudnya? Penjelasannya? Iya, maksudnya penjelasan tiga waktu maksudnya. Oh. Inna salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat tersebut wajib pada orang mukmin itu dalam keadaan diwaktui, artinya waktunya sudah tertentu. Kalau yang disebut dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang malaikat Jibril yang mengajari Nabi Muhammad tentang sholat dan waktu sholat, itu malaikat Jibril itu mengajari tentang apa itu awal waktu, di mana waktu sholat itu dimulai dan di mana waktu sholat itu akhir. Tapi ketika sahabat nanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat, ayyul amali afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang lebih afdal? Nabi Muhammad menjawab, as-salatu liwaktiha. Artinya melaksanakan sholat di awal waktu. Itu adalah ibadah yang paling afdal. Nah, mengambil dari hadis ini, berarti sholat tersebut ada awal waktu, ada pertengahan waktu, ada akhir waktu. Nah, kan gitu. Itu namanya mafhum. Pemahaman yang diambil dari sebuah kalimat. Yang paling afdal sholat itu adalah sholat di awal waktu. Berarti kan kita memahami di sini, kalau ada awal pasti ada akhir. Kan gitu kan ya? Dan juga pasti ada tengah. Jadi kadang ada tengah, kadang tidak ada. Tapi kalau ada awal pasti ada akhir. Jadi ketika sholat itu di awal waktu itu lebih afdal, maka sholat di akhir waktu kan tidak afdal. Kan seperti itu. Dan sholat di pertengahan waktu itu kan juga setengah-setengah. Nah, makanya di situ ulama membagi waktu sholat. Ada waktu fadilah, waktu utama, waktu yang paling afdal. Yang kedua ada waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu pertengahan waktu, dari awal sampai pertengahan waktu. Itu waktunya waktu ikhtiar. Yang ketiga ada waktu jawaz. Waktu diperbolehkan dia melaksanakan sholat. Kapan itu? Ketika waktu sudah mepet tapi seandainya diisi sholat masih nutut. Artinya sholat selesai. Ini waktu asar, kalau duhur waktu asar belum masuk. Bahkan tidak hanya itu, ada sebagian ulama yang membagi waktu sholat itu pada 6. Seperti sholat asar, ada waktu fadilah, waktu utama, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu jawaz makruh, ada waktu haram.
Nah, itu semua hanya pembagian waktu dari ulama menyesuaikan dengan satu hadisnya Nabi dan menyesuaikan dengan praktek sholat yang mepet. Artinya ada waktu utama sesuai hadis, ada waktu haram. Kapan waktu haram tersebut? Jika orang melaksanakan sholat waktunya sangat mepet sehingga sebagian sholat dilaksanakan di luar waktu. Itu waktu haram. Sebagian sholat dilaksanakan di luar waktu. Akhirnya sholat duhur sangat mepet sehingga satu rakaat terakhir itu dilaksanakan setelah duhur itu waktunya keluar. Itu waktu haram itu. Karena sholat itu wajib dilaksanakan di waktu yang sudah ditetapkan dalam syariat. Jika ada sebagian dilaksanakan di luar, maka itu hukumnya haram. Nah, waktu yang sangat mepet sehingga sebagian keluar itu dikatakan waktu haram. Ada sholat isya juga ada yang dibagi apa itu? Sholat isya juga dibagi 6. Itu disebut dalam kitab Fathul Qorib. Tapi pembagian seperti ini bukanlah pembagian yang memang sangat penting dalam praktek agama, dalam praktek melaksanakan sholat. Cuma yang sangat penting itu kita menjaga dua waktu ini. Apa? Waktu fadilah. Waktu fadilah itu awal waktu. Kalau tidak bisa kita awal waktu, usahakan sholat ini jangan dikerjakan di waktu yang sangat mepet sehingga sebagian sholatnya dikerjakan di luar waktu. Nah ini yang perlu kita pahami dua. Soalnya kalau mepet sampai keluar itu hukumnya haram. Seperti itu. Jadi yang sangat penting untuk kita pahami cuma dua. Awal waktu, karena paling afdolnya amal kata Nabi, akhir waktu. Supaya kita tidak terjadi pada pekerjaan yang ada campur aduk antara kewajiban dan haram. Seperti itu. Allah alam. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ya, viral ini sudah. Viral sudah. Ruwet melengak ria jawaban orang. Ruwet. Ya, sebenarnya itu kalau dari segi urusan hutang, ya. Pertama kita bahas hutang dulu. Hutang itu memang wajib dibayar. Bahkan disebut dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al janazatu marhunatun bidaini, al janazatu marhunatun bidaini. Setiap jenazah itu ditahan dengan hutangnya. Tapi bukan ditahan nggak boleh dikubur, bukan itu maksudnya. Artinya pahalanya itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hutangnya itu dibayar, baru pahala yang ibadah yang dia laksanakan semasa hidupnya baru Allah taala berikan. Jadi hutang itu yang menahan, seperti itu. Adapun keluarga, ini kita membahas hukum dulu ya, hukum. Keluarganya tidak mau bertanggung jawab. Contohnya, yang punya hutang itu yang mati. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak dibebani dosanya orang. Itu perlu kita paham. Jadi misalnya ada orang yang punya hutang, kita nuntut pada saudaranya, kita mati-matian. Ini dosanya dia. Cuma kalau ini punya hutang,
Yang seharusnya diurus kalau tidak ada orang yang bertanggung jawab apa? Warisannya dan hartanya. Itu yang harus diurus. Punya apa dia? Punya sawah. Sawah ini tidak boleh jadi warisan kalau hutang itu nggak dibayar. Itu punya apa ini? Punya rumah. Rumah itu nggak boleh diwariskan kalau hutang itu belum terbayar. Punya mobil. Mobil tidak boleh diwariskan kalau hutang belum terbayar. Itu hukum fikih itu seperti itu. Makanya ketika membahas ilmu faraid, pembagian harta, harta dibagi kepada ahli waris itu setelah hutang selesai. Artinya ketika orang mati kita cari uangnya, kita cari berapa harta yang dia miliki. Oh punya tanah, hutangnya berapa? Ya tanah itu wajib dijual untuk bayar hutang memang. Seperti itu. Nah, kalau semisalnya orang ini tidak punya apa-apa sama sekali tidak punya apa-apa. Contohnya ya, sama sekali tidak punya apa-apa. Dan keluarganya tidak mau bertanggung jawab. Sebenarnya dalam hal ini disunnahkan untuk bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab atas hutangnya fulan. Yang dimaksud bertanggung jawab membayarkan, bukan. Ya, membayarkan boleh. Yang dimaksud bertanggung jawab itu saya yang urus, jualkan sawahnya, jualkan rumahnya, carikan harta dia yang tersembunyi untuk dibayar. Itu bertanggung jawab. Bukan saya yang nanggung hutang. Gak ada orang yang mau nanggung itu. Siapa yang mau nanggung? Kan seperti itu. Apalagi hutangnya kayak gitu, yang viral itu. Emas 1 gram. Kan gitu. Kecuali seandainya ada orang yang nanggung, oh nggak apa-apa lah, kita patungan saja. Ini sawahnya orang tua, kita patungan gini. Itu juga boleh, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada, maka hartanya yang harus dicari. Nah, kalau seandainya orang yang bertanggung jawab tidak ada, harta juga nggak ada yang dia bawa hutang. Kira-kira dituntut nggak di akhirat itu? Jawabannya lihat dulu. Kalau orang itu tidak ada sama sekali perjuangan untuk bayar hutang. Dia hutang hanya sekedar senang-senangan. Bukan kadang butuh, bukan karena lapar, bukan. Tapi hanya sekedar senang-senangan hidup, menikmati hidup. Bukan karena kelaparan, bukan gitu. Senang hidup. Dan dia tidak berusaha untuk membayar memang. Artinya gak kerja, gak usaha untuk pengen bayar hutang. Nah ini dituntut nanti di akhirat ini. Dituntut itu. Nah ada orang sekarang ini punya hutang. Kenapa? Karena lapar. Gak ada makanan kecuali dengan cara berhutang. Dan dia berusaha ingin bayar hutang. Dalam hatinya pengen bayar hutang. Kemudian dia mati tidak ada bertanggung jawab. Nah orang yang seperti ini ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita lihat ketika tsunami. Adakah orang yang meninggal di tsunami nggak ada yang punya hutang? Punya hutang semua, banyak yang punya hutang. Yang gitu kan ya? Di Gaza. Apakah orang Palestina itu semuanya nggak ada yang punya hutang? Kayaknya mustahil. Loh di mana itu? Sudah syahid, ditembak, tsunami. Hutangnya banyak kan di situ. Apakah dituntut di akhirat? Ya itu. Kalau dia sebenarnya pengen bayar, tapi dia nggak bisa bayar, karena ada udur atau hal-hal yang lain, maka di akhirat permaafan akan diharap oleh, ada harapan untuk dimaafkan untuk orang tersebut. Tapi kalau dia itu punya harta, nggak mau bayar atau lalai untuk bayar, nggak ada yang bertanggung jawab, harta untuk dibayarkan itu nggak ada. Nah ini tuntutan tetap ada bagi orang yang seperti ini. Itu hukum tentang hutang. Adapun menghalangi mayit jangan sampai diantar ke kuburan, itu adalah pendapat yang salah. Kenapa? Karena mayit itu diantar ke kuburan itu hukumnya wajib fardhu kifayah, sunnah untuk cepat. Kalau ada orang bayar hutang itu wajib juga. Jadi jangan dibawa dulu ke kuburan kalau tidak bayar hutang. Emang kalau jenazah nggak berangkat hutangnya terbayar? Nggak bisa. Tetap jenazah nggak berangkat, nanti hutangnya terbayar. Nggak bisa, tetap nggak bisa dibayar hutang. Justru semakin jenazah itu nggak berangkat, urusannya semakin ruwet. Kenapa?
Gimana mau musyawarah tentang hutang, gimana mau bawa dia ke kuburan. Satu selesaikan dulu, baru setelah itu solusi yang lain. Nah, kebanyakan orang ini beda tentang apa itu? Tentang pemahaman dalam. Saya juga pernah ditanya dulu dalam hal ini. Saya pernah ditanya. Mohon maaf, ketika malam ketujuh tahlil, tolong jelaskan tentang hutang ini, katanya. Ke saya minta tolong. Kenapa? Karena kebanyakan ketika orang mati yang punya hutang, insya Allah anak cucunya siap bertanggung jawab, siap. Tapi nggak ada kabar. Sawahnya ada. Siapa yang dijual sama anaknya? Kan gitu. Kalau coba tanggung jawab, anaknya mati nanti anaknya lagi yang tanggung jawab. Mati lagi anaknya lagi yang tanggung jawab. Nggak selesai kalau kayak gini. Ya, yang benar itu adalah harta dulu. Kalau anaknya bertanggung jawab, anak tidak mau bayarin hutang orang tua, maka hartanya orang tua sendiri nggak boleh diambil sama anak. Harus dibayar hutang. Seperti itu. Itu jika orang tua tidak punya tanggung jawab, baru warisan. Ini orang tua punya tanggung jawab. Bahkan seandainya orang tua tidak haji, orang tua ini nggak haji dan punya harta, maka wajib bagi anak menghajikan orang tua tersebut untuk melengkapi rukun Islam yang 5 jika punya harta. Wah, kata, bukan hutangnya nggak diperdulikan, lagi pula nanti anak saya ada kok yang nanggung, kemudian sawahnya orang tua dijual buat ini buat itu salah. Seperti itu. Wah, kata. Ada yang lain? Viral itu. Masya Allah. Itu Sampang. Wah. Sampang. Masya Allah. Sampang ini banyak gebrakannya. Dulu ada Angling Dharma. Ada. Ya sekarang ada ini. Pokoknya banyak gebrakannya Sampang ini. Sudah. Sudah. فاتحة الله تعالى يكرمنا بالعلم النافع وعلى الخالص يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويرزقنا والحاضرين قوة التعلق والارتباط والاتصال كما للديوان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من أعينا ولا مصطفى وجدتنا وشيخنا على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت